Puji Tuhan bagi kita semua, ya kita akan memulai ibadah persekutuan online kita malam ini. Mari kita angkat lagu pujian kita yang pertama, Hatiku Percaya. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus selalu meneguhkan iman kita dan hati kita untuk selalu percaya kepada-Nya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita ulangi lagi kembali lagu ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih semangat lagi kita nyanyikan ini. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tak pergi dariku, tak pergi dariku. Ya, kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari kita. Ya, masih ada sukacita malam hari ini. Kita harus tetap bersemangat walaupun dalam keadaan saat ini kita melalui online, tapi kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita tahu kasih Tuhan itu tidak pernah gagal, cuman semuanya itu butuh waktu, butuh proses. Jadi dalam kehidupan ini kita harus tetap selalu bersyukur dan terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Mari kita angkat lagu pujian kita yang kedua, Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai,
menepati janji-janji-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh hati bersyukur. Mari kita angkat lagu ini lagi kembali. Kita harus selalu berterima kasih atas kasih karunia Tuhan di kehidupan kita ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Ya, Tuhan akan selalu senantiasa menepati janjinya. Kita harus tetap selalu bersyukur. Shalom kaum muda Karmel semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih pada malam hari ini, meskipun secara online Engkau telah mempertemukan kami di dalam persekutuan PRMI dan P3MI. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami juga bersyukur di mana Engkau terus memimpin kami sampai pada hari ini. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tenangkan hati kami serta mampukan kami juga untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita baca Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut terbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiya itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara, siapakah Miriam? Dia adalah kakak Musa atau saudara perempuan dari Musa dan Harun. Ia mengajak kaum wanita untuk menari-nari dan bersorak-sorak. Atau boleh dikatakan di zaman sekarang ini di gereja melayani dalam bidang musik atau puji-pujian. Sebagai penghormatan terhadap Allah pada saat Allah telah memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Tebrau. Saudara, mujizat terjadi pada saat itu ketika Raja Firaun sedang mengejar bangsa Israel. Ajaibnya,
Bangsa Israel berjalan menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah dengan selamat. Sedangkan Firaun dan keretanya dan orang-orangnya yang berkuda dibalikkan oleh air laut. Saudara, sungguh dahsyat Allah kita. Oleh karena itu kita jangan bermain-main dengan Allah. Allah bisa menghukum bahkan membinasakan orang-orang yang berbuat tidak baik terhadap siapapun juga. Akan tetapi Allah juga menaruh belas kasihan kepada orang yang dikasihinya, yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. Saudara, dulu sebelum saya masuk ke sekolah teologi, saya mengikuti satu Bible Camp. Ada seorang pendeta yang bertanya, "Kalian tahu orang yang paling sombong di gereja itu orang apa?" Waktu itu kami berpikir berat, orang apa ya? Lalu pendeta itu mengatakan, "Orang musik." Awalnya saya tidak begitu mengerti. Namun setelah masuk dalam pelayanan dan menyaksikan, memang benar orang-orang yang pintar musik ada yang seperti itu, menjadi sombong dan tinggi hati. Ada yang bahkan jalan pun lihat ke atas, tidak pandang orang. Tapi tidak semuanya demikian, saudara. Miriam yang awalnya dipakai oleh Allah dalam pelayanan puji-pujian ini, tapi karena ia mulai memandang dirinya tinggi, bahkan ia iri hati dengan Musa. Ia ingin setara dengan Musa karena ia berpikir Musa dipakai oleh Allah sebagai pengantara Allah dan bangsa Israel. Mengapa dia tidak? Saudara, Miriam juga menghina Musa ketika ia melihat pernikahan Musa dengan perempuan Kus. Ia meremehkan Musa. Kita dapat membacanya dalam Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 15. Saudara, Miriam akhirnya ditimpa penyakit kusta karena telah menghina atau mengata-ngatain Musa. Saudara, wanita yang memuji-muji Tuhan pada akhirnya harus berkata, "Najis, najis, najis," setiap kali dia lewat di depan orang, agar orang-orang tidak tertular penyakitnya. Dia harus mengatakan dirinya najis, najis. Namun saudara, akhirnya Musa meminta kepada Allah untuk kesembuhan Miriam. Musa berdoa kepada Allah dan penderitaan Miriam yang seharusnya seumur hidup menjadi 7 hari saja. Saudara, dari Miriam ini apa yang dapat kita pelajari? Bila Tuhan memberikan saudara banyak talenta atau kelebihan, pakailah itu semua untuk kemuliaan Tuhan dan jangan sekali-sekali menyombongkan diri atau tinggi hati. Jangan kita merasa kita sangat dibutuhkan sekali oleh orang lain atau oleh gereja. Kita menjadi sombong dan mungkin kita enggan untuk melayani Tuhan, atau kita melayani tidak dengan sepenuh hati tapi dengan setengah hati. Saudara, bila kita mempunyai sikap seperti demikian, ingatlah Tuhan bisa memakai orang lain untuk menggantikan kita. Maka oleh karena itu setialah melayani Tuhan dengan segenap hati dan tetap rendah hati. Yang kedua, jauhkanlah sifat menghina orang lain atau mengata-ngatain orang lain. Mungkin orang lain tidak memiliki kemampuan seperti saudara. Janganlah meremehkan mereka, atau mungkin kita tahu seseorang telah jatuh dalam dosa, akan tetapi dia mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Seperti Allah Bapa mengampuni serta menerima orang berdosa, kita juga tidak boleh memandang hina orang seperti demikian. Yang terakhir saudara, mari kita sama-sama memeriksa diri kita sendiri. Apakah selama ini tanpa kita sadari kita telah menjadi Miriam kecil? Dengan sombongnya mungkin kita pernah berkata, ngapain ikut persekutuan online pemuda-pemudi? Ngapain saya ikut pelayanan ini dan itu? Mungkin tanpa saudara sadari telah menyombongkan diri dan menganggap semua hal-hal rohani tidaklah penting bagi saudara. Saudara, hati-hati, iblis telah mengintai saudara untuk menjadi Miriam kecil yang tinggi hati. Akan tetapi marilah kita selalu rindu untuk bertumbuh di dalam persekutuan online dan tetap setia kepada Allah, melayani dengan sungguh hati dan setia walau banyak rintangan atau kesukaran yang sedang kita hadapi, serta tetap rendah hati
di dalam segala hal. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Ya, mari kita angkat lagu pujian kita yang ketiga, dengan apa kan ku balas. Ya, benar itu, bahwasanya kasih Tuhan, kebaikannya, setiap berkatnya yang diberikan kepada kita, terutama kesehatan dan nafas kehidupan yang masih diberikan kepada kita sampai pada malam hari ini, itu tidak dapat kita balas. Dia hanya meminta kita untuk tetap senantiasa percaya. Jadi kita sebagai murid harus tetap senantiasa percaya dan menguatkan iman kita, dan tetap berpegang teguh terhadap ajarannya. Mari kita angkat pujian ini. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita dengan sepenuh hati mengangkat pujian ini kembali. Kenapa kan ku balas? Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya.
Kita tutup persekutuan kita malam hari ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami, dan dilanjutkan dengan Bapa terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.